Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga berbahagia selalu, sehat-sehat selalu, karena saya juga senang banget bisa kembali berjumpa dengan pemirsa dalam acara Pet TV Show, ngobrol sering, tapi nggak bikin boring. Nah pemirsa, kali ini aku akan ngobrol bareng sama rekan aku dari Rumah Belajar Senen, yaitu Kak Alma Madina. Apa sih itu Rumah Belajar Senen? Apakah itu sebuah tempat? Atau itu hanya sebuah nama, tapi tempatnya bukan di Senen sebenarnya? Atau belajarnya cuma hari Senin? Banyak pertanyaan dari kita semua pastinya. Untuk itu langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Alma. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Alma. Waalaikumsalam Kak Irma. Apa kabarnya, Kak Alma? Baik, Kak Irma apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Karenanya kita bisa berjumpa ya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih, Kak Alma, terkait dengan Rumah Belajar Senen. Ini namanya unik banget sih. Kenapa jadi Rumah Belajar Senen sih, Kak Alma? Karena ini lokasinya di Senen Kak, di dekat Pasar Senen Jakarta Pusat gitu. Karena lokasi berarti bukan cuma Ya. belajar di hari Senin ya? Enggak, bahkan belajarnya nggak hari Senin sih sebenarnya. Oke, berarti karena lokasinya jadi mudah diidentifikasi gitu ya. Oh ini Benar. Rumah Belajar Senen itu rumah belajar yang adanya di daerah Senen, Jakarta Pusat. Iya, Oke, benar. nah Kak Alma di sana sebagai apa, Kak? Jadi aku sebagai salah satu relawannya sih Kak di sana gitu. Udah quite sometimes juga sekitar 2 tahunan di RBS sih volunteer-nya gitu. Oke, nah sebenarnya kalau Rumah Belajar Senen itu apa sih, Kak? Jadi sebenarnya kita tuh adalah sebuah komunitas ya Kak ya, komunitas belajar mengajar untuk anak-anak jalanan di pinggir rel kereta api Pasar Senen Jakarta Pusat gitu. Jadi awalnya sih kita tuh udah ada dari 2005, diawalin dari teman-teman dari GKI Kuitang bareng teman-teman dari Sahabat Anak Jakarta. Mereka ngumpulin tuh anak-anak yang ada di sekitar Pasar Senen dan juga Atrium Senen. Terus dikumpulin, terus habis itu diajak belajar bareng hari Jumat Sabtu Minggu. Tempatnya tuh macam-macam tuh. Sempet awalnya itu tuh pindah ke Taman Gunung Agung, terus juga pindah ke lapangan badminton, terus juga sempat di halaman sekolah, sampai sekarang itu tuh kita udah settle tepatnya itu tuh ada di sebuah rumah di pinggir rel kereta Senen gitu. Wow, perjalanan panjang kalau dimulai dari 2005. Iya, udah lumayan banget sih itu. Kayak aku masih SD kayaknya 2005. Jadi aku masih ngapain gitu ya di 2005, belum sempet tuh mikirin yang namanya rumah-rumah belajar, mau ngajarin orang. Kayaknya aku sendiri masih sibuk belajar tuh ya di 2005 itu ya. Nah, kalau Mas sendiri tadi bergabung di 2018. 2018 ya. Oke, baru bergabung 2018 dan sudah ada tempat sekarang ya, udah nggak pindah-pindah lagi. Udah alhamdulillah Kak, karena kita juga lumayan ada beberapa donatur juga sih yang baik hati terus bantuin kita juga. Jadi kita sudah punya tempat sekarang, jadi adik-adik bisa belajarnya di situ gitu. Oke, ini luar biasa sekali. Tapi kamu tahu nggak sih apa yang motivasi saat itu konsepnya untuk kemudian membangun Rumah Belajar Senen? Jadi sebenarnya kita juga emang sadar ya Kak ya, jadi emang banyak sekali adik-adik itu yang apa ya, di istilahnya kita bilangnya adik-adik marginal yang ada di pinggiran Jakarta tuh sebenarnya banyak banget sih Kak, nggak cuma di Senen sih sebenarnya, di beberapa area di Jakarta itu tuh lumayan banyak banget adik-adik yang emang belum sempet punya kesempatan untuk belajar sih Kak, apa ya istilahnya tuh belum punya kesempatan untuk menempuh pendidikan yang layak lah semestinya gitu. Jadi dari situ kita coba kumpulin, kita juga deteksi juga nih apakah adik-adik ini tuh apakah kedua orang tuanya gimana gitu loh, apakah dia emang nggak sekolah tuh karena emang kemauan dia atau emang dari orang tuanya yang nggak nggak sampai ngurusin, atau mungkin emang dari anaknya yang nggak mau. Jadi kita juga telaah dari sisi situnya sih Kak gitu. Oke, jadi melihat bahwa di lingkungan tersebut gitu ya, khususnya di sekitar Pasar Senen berarti ya, Yap, benar. banyak anak-anak yang belum bisa merasakan secara langsung proses belajar mengajar begitu ya. Iya, benar, Dari 2005 sampai dengan 2020 ini adalah waktu yang panjang di mana saya yakin bahwa setiap pemerintahan sendiri memiliki satu concern di mana mereka ingin meningkatkan terus status pendidikan anak bangsa. Benar. Nah, bagaimana kalau menurut Kak Alma melihat perkembangan ini?
Sebenarnya sih Kak, menurutku sekarang itu tuh akses pendidikan tuh kan emang sekarang udah dimudahin tuh, dibuktikan dengan adanya kayak pendidikan gratis, terus juga emang ada, sekolah gratis gitu, banyak juga beasiswa dari pemerintah gitu. Jadi, our job at the moment itu tuh adalah untuk, to make these kids tuh aware Kak, gitu. Jadi, membuat mereka aware bahwa mereka tuh bisa lanjut ke pendidikan yang lebih layak lagi, even sampai kuliah gitu. Karena, nggak sedikit juga anak-anak RBS itu tuh yang awalnya mereka tuh putus sekolah, yang awalnya itu tuh mereka nggak lanjut SMA, tapi dengan mereka ikutan main ya, awalnya kan ikutan diajakin main ke RBS, terus kenal sama kakak-kakaknya, semua itu banyak dibantuin juga, diarahin, dan mereka juga bisa mandiri kuliah sama sekolah tuh dengan jalan mereka sendiri sih Kak, gitu sebenarnya. Dengan mandiri sebenarnya gitu ya? Iya iya, heeh, kan karena dari 2005 jadi udah lumayan banyak tuh ada yang emang mereka tuh udah istilahnya tuh udah berdikari gitu loh, Kak. Jadi kayak mereka emang, apa ya, sampai sekarang itu tuh udah banyak juga adik-adik kita yang udah, berhasil menempuh pendidikan at least, 12 tahun pendidikan gitu sih, Kak. Oke. Nah, Mhm. sementara itu sebenarnya, ketika Kak Alma ya, setidaknya saat Kak Alma sudah bergabung gitu, riset apa yang ditemukan kemudian? Apakah anak-anak yang, belum merasakan Mhm proses mengajar mhm itu karena keinginannya, mhm karena keadaan orang tua, atau mhm. ada hal-hal lainnya yang menunjang mereka akhirnya tidak merasakan, sekolah secara formal? Sebenarnya menurutku ini tuh lebih ke mindset sih, Kak, ya. Jadi emang dari awal, karena emang kurangnya juga motivasi, terus juga dukungan dari keluarga, support, dan juga environment mereka tuh yang di sekitar mereka tuh nggak terlalu mendukung, jadi emang mindset yang kebentuk tuh udah kayak, ya udah deh, sebenarnya sekolah itu tuh nggak yang terlalu essential, yang penting kayak bisa baca tulis aja and that's it gitu loh. That's what they have in mind gitu, Kak, sebenarnya. Nah, jadi yang aku dan teman-teman lain temukan itu tuh adalah dari sisi mindset-nya, yang mereka tuh emang belum tergerak lah gitu untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, Kak, sebenarnya. Karena kan kalau kita lihat teman-teman di lapangan, teman-teman dari daerah, dari Papua, dari Aceh, dan teman-teman yang mungkin, kurang mampu tuh mereka sebenarnya udah dapet banyak banget beasiswa, misalkan kalau di kuliah tuh ada beasiswa bidik misi, atau mungkin ada kartu Indonesia Pintar, atau mungkin juga ada beasiswa dari apa sih, institusi swasta atau NGO ya kan, they have a lot of access for that sih Kak, gitu. Tapi emang dari merekanya aja sih emang belum terpapar akan hal tersebut sih Kak. Jadi menurut kita itu tugas kita juga untuk ngingetin mereka bahwa pemerintah masih support mereka asalkan mereka berusaha, masih banyak juga yang, apa ya, orang-orang di luar sana yang masih menaruh harapan dengan mereka karena mereka adalah salah satu generasi penerus bangsa juga, dan they still have a chance to make themselves to have a better quality of life sih Kak, basically. Iya, tapi menanamkan pandangan seperti itu. Iya, itu yang susah. Nggak yang harus kayak itu nggak bisa dilakuin dengan seminar kayak lo harus seminar motivasi segala macam, itu nggak bisa sih Kak. Kayak itu tuh lebih ke personal approach, kayak kita bener-bener, ngajakin mereka ngobrol, ngajakin mereka makan, ngajakin mereka jalan-jalan ke Monas. Jadi kayak itu beberapa kegiatan yang kita bisa arahin, yang kita lakukan untuk mengarahkan mereka bahwa, oke, ternyata tuh sebenarnya kalian tuh masih punya banyak kesempatan as long as kalian, belajar dengan giat dan, berusaha untuk apa ya, mencapai mimpi-mimpi mereka sih Kak, seperti Nah, itu. biasanya mereka yang tergabung itu berasal dari keluarga seperti apa sih, Kak? Macam-macam sih Kak, kalau mungkin Kakak tahu ya, kalau di sekitar, Senen itu kan banyak banget, apa sih, ondel-ondel, ada kan ya, ondel-ondel yang sering jalan-jalan, itu namanya ondel-ondel kan ya? Yang sering apa, keliling-keliling gitu. Nah itu mereka biasa bantuin orang tua mereka Kak, buat kayak gitu tuh biasanya. Ada yang kalau mereka masih sekolah, habis sekolah mereka bantuin, ada yang kalau, mereka bener-bener nggak sekolah, mereka udah melakukan itu tuh dari pagi sampai sore. Ada juga yang orang tuanya tuh, mungut sampah, ada juga yang emang, nggak kerja gitu, macam-macam sih Kak sebenarnya. Sehingga memang dari latar belakang keluarga sendiri memang seperti tidak memotivasi begitu ya untuk Iya, heeh, jadi belajar lebih ke awareness dengan. juga sih. Iya, benar sekali. Dan lingkungan itu sendiri, apakah kemudian lingkungannya sendiri juga yang Kak Alma lihat gitu ya, Mhm seperti mhm. apa kondisinya? Apakah memang, ya memang kondisinya semuanya sangat menikmati kehidupan yang begitu saja berjalan atau bagaimana?
Iya sih Kak, sebenarnya sih, macam-macam ya, kayak ada yang emang kayak, yang mereka tahu tuh ya udah yang penting, sekolah seala kadarnya, bisa baca tulis and that's it gitu. Tapi ada juga yang, apa ya, kayak ada juga sih satu 2 adik gitu loh, yang mereka tuh sebenarnya punya mimpi gitu loh, "Kak, kayak aku pengen kayak gini deh Kak, aku pengen kayak gini Kak." Tapi kayak orang tua aku, ayah ibu aku tuh nggak, apa ya, nggak bersedia atau nggak mencukupi juga nih buat aku tuh reach this kind of dream gitu loh. Jadi mereka share ke kita dan kita kayak, "Oke, kayaknya kamu bisa deh kalau kamu kayak gini-gini," dan kita arahin, dan ternyata ada adik yang kayak gitu, Kak, gitu loh. Karena sebenarnya, mungkin FYI aja kita tuh sebenarnya ikut berbagai macam acara, jadi, atas nama RBS, kita tuh adik-adik tuh diikutin berbagai macam lomba juga, Kak, gitu. Jadi kayak kita ikutin mereka ke lomba dance, terus juga lomba cerdas cermat, terus ada juga kayak lomba apa sih namanya, pentas seni gitu loh. Jadi kayak, kita ikutin mereka ke berbagai macam kegiatan, kita kasih mereka akses dan kalau misalkan mereka terlihat berbakat dari situ tuh kita bener-bener bisa kayak bantuin atau fasilitasin gitu sih, Kak. Wow, berarti ini aku pikir ya, ini tuh kalian punya silabus yang bahkan sekolah formal pun mungkin Mhm. belum menempuhnya gitu ya. Dan Karena sebenarnya tuh, kita tuh quite structure sih Kak sekarang ya, kayak emang, kita mulai rapihin juga. Jadi biasanya tuh kita ngadain, kegiatan itu tuh di Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi kalau di hari Jumat itu biasanya Jumat malam kita tuh adain calistung sama ngaji gitu loh, baca tulis hitung sama mengaji untuk adik-adik yang, membutuhkan gitu. Jadi biasanya kita adain Jumat malam, Jumat sore sampai malam, terus di Sabtu siangnya kita ada, pelajaran juga, pelajaran kayak bahasa Indonesia, terus minggu depannya agama, minggu depannya lagi matematika. Jadi kayak gitu, tapi itu kita selingi juga dengan berbagai macam kegiatan. Biasanya sih ada beberapa sponsor atau mungkin, relawan yang kayak, "Oke, kayaknya kita mau fasilitasin adik, buat ke museum ini deh," gitu. Jadi mereka belajar atau mereka difasilitasin ke planetarium biar mereka bisa belajar atau mungkin kayak mereka ke taman mini. Jadi dapat akses kayak gitu juga tiap minggu diiringi dengan belajar. Terus di minggu paginya itu juga ada kegiatan, English session, jadi kita juga membekali adik-adik tuh dengan, les bahasa Inggris juga sih, Kak, gitu. wow, keren banget sih Kak Alma. Tapi jadi penasaran juga ya pemirsa ya untuk memberikan satu pandangan baru pada satu kelompok yang lama itu butuh satu upaya. Nah ini aku jadi penasaran bagaimana kemudian rekan-rekan atau teman-teman dari Rumah Belajar Senen memberikan informasi itu tanpa terkesan mendidik dan tanpa terkesan memaksa dan mereka bisa ikut dengan sukacita. Sesaat lagi pemirsa Anda akan tetap bersama dengan kami di PTV Show.